Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi di channel Daily Gadgets. Dan yes, iPhone SE sudah rilis. Dan ya, gue nggak tahu ya apakah kalian sudah menunggu smartphone ini. Apakah kalian seperti gue yang kayak gue doang ya se-over excited itu buat nunggu smartphone ini, padahal buat pasti beli aja enggak kayaknya. Dan first of all, gue pengen berterima kasih dulu buat kalian yang udah nungguin video ini, ngikutin rumor ini dari jauh-jauh hari bareng gue. Dan thank you juga buat kalian yang tadi bergabung di live buat nggak ngebahas sih, tapi kita nontonin press release-nya bareng-bareng, website refresh, gak ada live yang sama sekali, nggak ada event atau apapun seperti biasa Apple doing his own thing gitu. Dan tentu aja di sini kita akan ngebahas iPhone SE, bukan iPhone SE 2, bukan iPhone SE 2020, bukan iPhone 9, bukan iPhone only, dan tentu aja bukan iPhone SE Pro. Tapi gue pribadi akan memilih untuk memanggil smartphone ini iPhone SE 2020 biar nanti lebih gampang aja kalau seandainya ada yang nanya, mungkin ada yang mau beli iPhone SE yang lama, yang bekas. Jadi gue bisa ngebedain apa tuh SE dan SE 2020. Dan pada video kali ini tentu aja kita akan bicarain ya udah sesuai judul iPhone SE. Terus gue akan kasih perhitungan sedikit kira-kira prediksi gue masuk Indo berapa. Dan ngebahas juga perbedaannya sedikit dengan iPhone XR. Dan ngebahas juga menurut gue ini cocok untuk siapa. Dan di sini kita akan bahas dulu dari smartphone-nya. iPhone SE bisa dibilang adalah iPhone 8. Dari segi desain, semuanya persis, nggak ada perubahan sama sekali. Cuman sedikit aja perubahannya di mana bagian logonya itu dipindahkan ke tengah. Jadi biar mirip sama iPhone 11 series. Dan satu-satunya cara kalian ngebedain iPhone SE dan iPhone 8 ya cuman logo itu. Karena sisanya itu sama. Tapi secara bentuknya, desainnya itu nggak ada perubahan sama sekali. Jadi buat kalian yang punya casing iPhone 8 atau buat kalian penjual-penjual casing yang masih nyetok iPhone 8, bahagialah karena itu semua akan kejual ketika iPhone SE itu nanti rilis. Jika kita ngomongin iPhone SE, dia punya dua hal yang bisa apa sih istilahnya? Dua hal paling penting menurut gue. Yang pertama tentu aja kita ngebahas masalah A13, dimana SoC dari iPhone SE ini ya, iPhone XR aja masih A12. SoC dari iPhone SE yang harganya 400 USD atau sekitar 6,3 juta, nanti gue akan bahas itu lebih dalam di bagian bawah ya. Itu A13 yang sama sama iPhone 11 yang semua harganya pasti puluhan belasan juta ke atas. Jadi bisa kalian bayangkan seberapa cepat smartphone ini dalam masa performa. Jadi bisa kalian bayangkan itu kayak mesin yang sangat mahal di mobil yang biasa aja gitu. Dimana iPhone SE ini sendiri kalau ngomongin performa udah pasti aman banget kalian mau main game, mau untuk keperluan sehari-hari. Untuk future proof gue rasa ini masih bisa bertahan 3-4 tahun. Nah yang kedua kita akan ngomongin masalah kamera. Jadi kamera iPhone SE ini bisa dibilang sama dengan iPhone XR sekali lagi. Kasian banget ya gue kayak ngeliat iPhone XR gue, cuman emang konfigurasi kameranya itu ke samping, bukan ke bawah. Jadi nggak bisa dipakai casingnya. Dan untuk kameranya sendiri ini 12 megapiksel, jadi cuma satu. Dan dia punya portrait mode, di mana portrait mode itu sangat sedikit lebih baik dibandingkan iPhone XR. Karena dia punya fitur portrait mode tuh sampai 6 lightning. Jadi kan kalau iPhone XR itu cuma 3. Terus kita ngomongin iPhone SE juga secara dari kamera sebenarnya udah nggak jauh beda dengan iPhone XR dan iPhone 11. Cuman iPhone SE ini apa ya? Dia portrait mode-nya sih gini ya. Kalau sampai portrait mode-nya bisa foto objek, bisa foto foto barang, foto hewan. Itu akan membuat sebuah keributan buat pribadi gue, karena iPhone XR gue itu cuma bisa potret ke orang. Jadi dari sampel-sampel fotonya sih so far masih orang. Jadi gue percaya dan berharap tidak bisa foto objek ataupun orang. Nah untuk masalah kamera sendiri untuk bagian video bisa dibilang nggak ada perbedaan sama sekali. Karena untuk video itu dia cuman punya quick capture yang dimana kalau kalian tahan ke samping dia akan jadi video. Dan itu bukan suatu hal yang penting banget. Nah, balik ke bagian depan, kita ngomongin bagian kamera depan, dia bedanya di sana, terpangkasnya di sana, karena iPhone SE ini punya kamera 7 megapiksel, jadi dia bukan kayak iPhone XR atau iPhone 11 yang menggunakan True Depth kamera, dia menggunakan FaceTime kamera, jadi sama kayak iPhone 8, jadi kalian jangan mengharapkan yang namanya bisa pakai Face ID, ataupun animoji kalau mau bikin muka kalian bergerak-bergerak, monyet bergerak, babi bergerak, itu nggak mungkin dilakukan. Jadi kalau dibilang perbedaan paling mencolok atau hal paling mencolok dari iPhone SE ya sebenarnya dua itu doang. Tapi kalau kita ngomongin hal lain tentu aja masih banyak. Contoh kita akan bahas yang menurut gue paling penting, itulah bagian baterai. Seperti biasa, tidak ada tulisan berapa kapasitas baterai di sana, berapa seberapa konfigurasi RAM-nya berapa dan segala macam. Itu udah hal biasa untuk iPhone. Jadi
iPhone SE sendiri ini dia punya baterai itu kabar ya dari websitenya itu bisa bertahan selama 13 jam. Dan itu untuk video playback, dimana kalau kalian lihat dari comparisonnya sendiri, dia itu sama seperti iPhone 8 yang sama seperti iPhone 7. Dan baterainya ini kalau kita ngelihat iPhone 8, iPhone 7 tuh di sekitar 1800-an dan 1900 kalau kalian googling. Jadi anggaplah kapasitas baterainya iPhone SE itu di sana. Cuman yang menjadi hal menarik adalah ketika kalian compare iPhone SE, iPhone XR, dan iPhone 11. SE ini sama seperti iPhone 8. iPhone XR ini 1,5 jam lebih lama dari iPhone 8 Plus. Anggaplah iPhone 8 ke 8 Plus itu beda setengah jam sampai 1 jam. Berarti kita bisa bilang perbedaan dari iPhone SE dan iPhone XR itu bedanya 2 sampai 2,5 jam. Dan untuk si 11 nambah sejam lagi di sini. Jadi kalian bisa dapat gambaran kira-kira seberapa besar kapasitas baterai yang ditawarkan. Cuman baterainya ini kalian bisa cas pakai charger 18 wattnya, fast chargingnya si Apple, yang tentu aja dibeli terpisah, jangan berharap kalian mendapatkan gratisan. Terus kalian juga bisa pakai wireless charging, jadi cukup oke untuk teknologi zaman sekarang udah disematkan pada smartphone yang bisa dibilang agak jadul tersebut, tapi dengan SoC yang kencang tersebut. Selanjutnya yang pengen gue bahas juga itu adalah bagian layar. Jadi kalau kita bisa bilang, walaupun dia punya layar 4,7 inci atau layar yang jauh lebih kecil dibandingkan XR ataupun iPhone 11, kalian harus tahu kalau layar ini dia pixel per inch-nya sama, yaitu di 326, jadi kepadatannya itu sama. Dan sebagai orang yang udah pakai iPhone XR, gue ngerasa emang nggak ada masalah ketika gue nggak mencoba yang namanya sebuah layar Full HD. Tapi kalian harus tahu, dia bukan liquid retina display kayak iPhone XR, kayak iPhone 11, kayak iPad Pro, karena dia masih retina SD display. Jadi harusnya dari warna mungkin, atau mungkin dari ketajaman warna, atau dari ketajaman gambar, harusnya sedikit downgrade. Nah, masih ngomongin layar, ini di 4,7 inci, jadi gue rasa untuk kalian yang suka smartphone kecil, smartphone compact, ataupun pengguna iPhone 8, iPhone 7, gue rasa ini akan menjadi smartphone yang cocok banget ketika kalian pengen upgrade. Dan jangan lupakan, haptic feedback juga ada di sini, bukan haptic feedback, haptic touch juga ada di iPhone SE ini. Selanjutnya adalah bagian Touch ID. Gue pengen nanya kalian, sebenarnya kalian tuh tim Touch ID atau Face ID? Kalau gue pribadi sebenarnya lebih suka Face ID, karena pertama, gue udah terbiasa dengan swipe gesture dari iPhone X, iPhone XR ke atas, dan gue tahu seberapa ribetnya ketika kita nggak bisa ngebuka smartphone kita karena kita pakai masker dikarenakan hal-hal ini. Tapi ya baik-baik lagi, gue lebih prefer Face ID. Dan silahkan tulis komentar di bawah menurut kalian, apakah kalian bisa Touch ID atau Face ID. Cuman buat kalian yang nyari si tombol legendaris si buletan yang di iPhone 8, 7, 6, 5 itu sudah kembali di iPhone SE ini. Dan satu lagi untuk masalah desain, gue lupa bahas tadi di awal. Untuk desain ini, kalau kalian masih mengharapkan desain yang petak-petak kayak iPhone 5, rumornya itu bakal di iPhone 12, jadi kalian nggak bisa melihat itu di iPhone SE ini. Terus kita bahas juga masalah, ya sebenarnya nggak ada lagi sih. Jadi kalau kita ngomongin iPhone SE sendiri, paling tambahannya buat kalian yang perlu tahu aja, IP67, jadi kalau kalian mau ngajak dia main air, dia bisa bertahan ya kurang lebih 30 menit lah, water resist, bukan sampai bisa kalian cemplung-cemplungin sih. Maksud gue janganlah, mau handphone kalian setahan air gimana pun jangan dicemplungin, takutnya ada yang masuk gitu. Terus jangan berharap ada 3.5mm jack, tentu aja Apple wants everyone use AirPods ya, jadi mendongkrak penjualan mereka. Dan juga terakhir, Lightning ya, belum ada USB-C di antara kita. Oke, itu aja. Jadi kita akan bahas harganya. Untuk harganya sendiri itu di 400 USD atau sekitar 6,3 juta kalau kita ngikutin kurs hari ini, itu tanggal, ya ini jam 4 pagi tanggal 16 April. 6,3 juta untuk varian 64 GB. Siapa yang masih mau pakai 64 GB di tahun 2020, gue rasa akan sangat mampet, kecuali kalian pakai smartphone ini sebagai secondary phone yang nggak ngisi game, cuma buat WhatsAppan. Atau mungkin kalian mau bayar iCloud sebulan 50 GB, 15.000 ya kalau nggak salah ya, untuk nge-backup data kalian. Dan tentu aja ada dua varian lainnya. Yang pertama adalah 128 GB, itu di 450 USD, di mana itu sekitar, gue cek dulu, 450 USD itu di sekitar 7 juta rupiah, 7.081.000 tepatnya. Dan 550 USD untuk varian 256 GB itu di 8,650, jadi 8.650.000 rupiah. Dan begini, ini iPhone baru bisa di-pre-order di tanggal 17 besok. Itu juga 17-nya, 17 luar, bukan 17 kita. Ini iPhone baru bisa tersedia di tanggal 24 besok. Kabar buruknya adalah peraturan IMEI kita sudah berlaku di tanggal 18 besok. Jadi untuk kalian yang masih berharap, dan kalian kalau sampai ada yang berani buat terbang ke luar sana buat beli smartphone itu, kalian hebat sih. Maksud gue sekarang, semua toko Apple di luar China
itu ditutup sampai waktu yang tidak tahu karena udah ada beritanya. Jadi ini gue rasa akan kalau mau beli ya harus online gitu. Dan udah nggak mungkin buat kalian untuk tidak terkena pajak-pajak IMEI itu. Jadi kita akan hitung sedikit kalau dari peraturannya belum berubah ya. Kita ambil yang 64 GB. 64 GB itu sekitar 6,3 jutaan, PPN 10%, PPH 7,5%. Ada yang website yang bilang PPH 10%, ada 15%, tapi kita anggap aja yang paling rendah. Dan untuk masuk pajak per bean, setahu gue 500 USD, jadi masih lewat. Jadi 10%, 7,5% dari 6,3 juta itu di 7,4 juta. Dan gue rasa untuk harga itu, untuk masuk Indo 7,4 juta itu kayak it's good to be true. Gue rasa dengan masuknya resmi, dengan ya segala macamnya yang gue nggak ngerti di balik penjual-penjual smartphone itu, spekulasi gue akan di angka 9-10 jutaan. Jadi yang menarik adalah kalau kita ngelihat iPhone XR 64 GB di iBox yang harusnya udah resmi, itu di 11 juta, jadi bedanya 1 juta. Kalau kita ke toko hijau sih lebih murah. Cuman yaudah kita bilang yang resmi dulu, karena biar nggak ribet. Kalau kalian udah terima resmi kan udah selesai, after sales-nya juga aman dan segala macam. Jadi kita bandingin. Dengan perbedaan 1 juta, iPhone XR atau iPhone SE? Gue rasa ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang akan sering ditanyakan ya nantinya ya. iPhone XR gue rasa akan punya menang di bagian layar tentunya. Kamera depan, layar harusnya sedikit lebih bagus karena dia liquid retina. Terus apalagi ya? Oh, masalah baterai yang bertahan bisa 1,5 jam sampai 2 jam, dimana itu adalah spekulasi dari gue. Dan untuk iPhone SE, dengan kalian hemat 1 juta, kalau emang harganya segitu ya, dari spekulasi gue mungkin bisa lebih, karena mungkin bisa lebih murah. Kalian harus terkena layar dengan bezel yang super tebal di 2020 itu, dan mungkin kan dapat Touch ID. Tapi kalau kita ngomongin preferensi size dari smartphone kan emang preferensi masing-masing, kalian mau 4,7 atau mau yang sebesar iPhone XR yang 6,1 inci. Jadi intinya buat gue adalah kalau kalian mau membeli iPhone SE, kalian harus bisa bertahan, atau mungkin kalian suka dengan bezel tebal itu dan juga size yang kecil, dan juga kalian mendapatkan sebuah SoC yang bisa bertahan ya lebih future proof lah, sedikit lebih future proof dibandingkan si iPhone XR. Jadi buat siapa sih smartphone ini? Menurut gue smartphone ini tentu aja buat kalian yang pertama nyari iPhone paling murah dengan speed paling kenceng tanpa peduli apapun, itu udah pasti. Kedua, gue rasa ini buat mereka yang emang buat jadi secondary phone, jadi kayak cuman buat kerja-kerja dan future proof. Terus ketiga, buat anak-anak kalian yang merengek pengen punya smartphone yang kenceng banget, tapi kalian nggak mau ngeluarin duit 11 jutaan ke atas buat ngebeli mereka smartphone, jadi ini bisa menjadi sebuah alternatif yang bagus. Terus yang keempat, gue rasa untuk orang-orang tua di rumah kalian, yang mungkin kalian akan sedikit ribet mengajarkan mereka menggunakan iPhone lagi, iOS lagi, tapi setidaknya kalian bisa tenang, karena smartphone ini tuh bisa mereka pegang sampai 4-5 tahun ke depan tanpa harus takut lemot gitu. Jadi ya udah, itu doang yang bisa gue bahas dari iPhone SE. Gue bisa bahas detail, gue udah bahas detailnya, gue udah bahas perbandingannya sedikit, harganya kira-kira berapa, dan cocoknya untuk siapa menurut gue. Tentu aja ada alasan untuk kalian sendiri juga, silahkan tulis komentar di bawah. Buat yang komen, gue nunggu iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6, ya gue doain bisa beli secepatnya, gue doain juga langsung bisa beli iPhone SE. Dan sedikit informasi sebelum menutup, iPhone SE Plus atau versi 5,5 inci yang sepertinya banyak yang pengen juga, ada. Rumornya ada dari Jon Prosser. Kalian percaya aja sama Jon Prosser, karena Jon Prosser yang memberikan semua leaks tentang iPhone ini. Rumornya ada, tapi ya kita nggak tahu kapan, karena dia di-delay, dan harusnya antara WWDC, Juni, atau mungkin barengan iPhone 12, atau mungkin dia randomly rilis, kita nggak tahu. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari iPhone SE ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di Daily Gadgets. Gue di Jordi Leonardo nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching. Jangan protes, mata gue capek karena jam 4 pagi. Nggak ada lagi video-video rumor yang akan membawa kita bersama. That's it guys. Bye-bye.